pesawat itu harus apa antigen sih, nggak PCR lagi. Saya bilang kan ini udah dibebaskan, ya suratnya belum keluar. Ya sudahlah gimana nanti aja saya bilang. Sudah sudah disosialisasi melalui media massa, hanya riskan kalau pemerintah membuat informasi yang belum tentu nanti dilaksanakan gitu kan. Jadi percaya aja Pak lah. Salah. Percaya Amin. bahwa Sudah iya, mangga. Oh, Pak Wawan. Kenal Pak Wawan. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Waalaikumsalam. Ini kalau di STI anak muda semua Pak. Kebetulan saya aja yang tuanya. Yang lainnya masih di bawah 45, 40, di bawah 40. Pak Riki itu masih 39. Harusnya Pak Agus dengan saya pakai cinggir, Pak, pakai kelingking. Ya, Unda-undi. Pak. Jadi kalau saya itu kelihatan pengen wibawa suka dicat putih. Gitu aslinya itu. Kalau saya gitu. Sudah aslinya putih, Pak. Coba lihat tuh putih semua, Pak. Sama, saya juga guyon aja. 67, Pak, saya tuh, Pak, udah 67, saya juga. Wah, alhamdulillah wa syukurillah masih kayak 50-an, Pak. Amin. Amin. Aduh, hiburan terus banyak ininya. Iya, Pak. Banyak bahagia. Ya, harus banyak guyon, Pak. Jadi kalau banyak guyon mah ya insya Allah lah hari kararencang kan. Mangga Pak di Lajeng. Mangga, siap. Masih nunggu. Silakan, kalau dari kami cuman bertiga. Bertiga 7 tinggal 4 lagi mungkin Pak Sandi. Boleh. Ditunggu aja tuh Pak. Iya, ya, boleh ditunggu Pak. Ulangi Pak. Mangga di Antos ya Pak. Satu aja saya itu belum tuh, cuman baru sampai Sukabumi, orang bilang Ujung Genteng, boro-boro Ujung Genteng, Pelabuhan Ratu aja belum keinget. Saya bilang udah umur segini. Nah, Ujung Genteng itu tempat penyu itu Pak, Pangumbahan. Tapi katanya sama juga ya, susah ya Pak. Di situ juga nggak boleh katanya. Teman saya bilang begitu. Iya, nggak boleh. Memang itu juga sudah diperketat oleh pemerintah. Sudah dilindungi lah gitu. Iya. Cuman kalau untuk melihat masih diperbolehkan. Untuk melihat proses kapan penyu datang ke daratnya, bertelurnya sampai kembali ke lautnya masih diperbolehkan. Cuman yang tidak boleh itu tadi mengekspor telurnya. Iya. Supados ulah ngacai jadi orang menyepengan telur hayam we mung ningali penyu gitu dah. Gitu. Saya nama nyepengan nog asin Pak Supados kelar. Itu. Selamat pagi Pak Eris, ini baru masuk Pak Eris ya. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ini lagi masuk lagi Pak Muhammad Zaki, Pak Zaki ya. Masih connecting audionya. Jadi, sudah cukup kayaknya Pak Sandi? Ya Pak, sudah cukup. Bisa dimulai aja. Sudah cukup ya, tinggal satu orang lagi lah. Ya, siap oleh Pak Haji Hendra, Bang. Ya. Dimulai aja Pak Sandi ya. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian berkaitan dengan asesmennya, kemudian variabel, sederhana, memastikannya, ya. Kemudian baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja, Pak. Cek, bisa dengar suara saya sebelumnya, maaf, Bapak Ibu? Jelas. Pak Hendra. Ya, terima kasih. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua hari ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada hari ini, hari Kamis tanggal 10
Maret 2022 kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di media Zoom meeting ini dalam rangka tentunya silaturahmi yang pertama antara STI PGRI Sukabumi dengan Asosiasi Manajemen Cabang Bandung yang hari ini alhamdulillah bisa berkumpul di media ini. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua STI PGRI Sukabumi, Bapak Agus Sobar, yang kami hormati Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Bapak Riki Riswandi, yang kami hormati Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Ibu Tuti Setiatin, yang kami hormati Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Ibu Eva Patusada, yang kami hormati Ketua Program Studi Manajemen Ibu Nurnisa Sarah, yang kami hormati Ibu Ketua Program Studi Akuntansi Ibu Eba Suaiba, yang kami hormati Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bapak Indra Permadi, yang kami hormati Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Bapak Muhammad Jaki, yang kami hormati Sekretaris Penjaminan Mutu Bapak Etis Juliansa, yang kami hormati Sekretaris Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bapak Wawan Duswandi, dan tentunya yang kami hormati Bapak Sekretaris Program Studi Manajemen Bapak Sandi Setiadi. Berikutnya yang kami hormati perwakilan dari AMA Bandung, yang kami hormati Bapak Sudarto. Selamat pagi Pak. Yang kami hormati Bapak Peri, sebelumnya Bapak Sudarto sebagai Ketua Umum Asosiasi Manajemen Cabang Bandung, yang kami hormati Bapak Peri Farid selaku Sekretaris Jenderal AMA Bandung. Berikutnya Bapak Rizky Larena selaku Sekretariat AMA Bandung. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara kita pada hari ini, yang pertama mungkin nanti ada sambutan dari Ketua STI PGRI Sukabumi. Berikutnya ada sambutan dari Ketua Umum AMA Bandung. Dan menginjak ke acara berikutnya mungkin kita nanti akan diskusi terkait persiapan MOU dan MOE antara STI PGRI Sukabumi dengan AMA Bandung. Terakhir mungkin nanti kita ada kesimpulan penutup sekaligus ada sesi foto bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita hari ini intinya silaturahmi, jadi mungkin tidak perlu tertegang, kita santai Pak ya Bapak Ibu sekalian, meskipun momennya kita masih dalam pandemi COVID-19, tapi mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan tetap bisa beraktivitas untuk menjalankan kewajiban kita. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama akan disampaikan sambutan dari Ketua STI PGRI Sukabumi, sekaligus mungkin nanti memberikan gambaran sekilas tentang STI PGRI Sukabumi kepada para struktural di AMA Bandung sebagai gambaran seperti apa STI PGRI Sukabumi. Baik, kepada yang terhormat Bapak Agus Sobar dipersilahkan. Hatur nuhun Pak Seslem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati Pak Sudarto, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersilaturahim. Yang saya hormati Pak Peri, yang saya hormati Pak Rizky Larena, yang saya banggakan, yang saya cintai
teman-teman dari STPGRI Sukabumi, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana hari ini kita bisa bersilaturahim, dan mudah-mudahan silaturahim hari ini mampu menjadi wasilah mengantarkan kita menjadi orang-orang berkualitas, menjadi orang-orang berintegritas, dan yang lebih penting mudah-mudahan silaturahim ini menjadi bagian integral dari amal soleh kita yang mampu mengantarkan kita mencapai derajat husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Pak Sudarto, Pak Peri, Pak Rizky, pertama tentu kita bersyukur nih, alhamdulillah punya kesempatan bisa bersilaturahim, bisa kerjasama dengan Ama dari Bandung. Mudah-mudahan silaturahmi ini berkepanjangan dan memberikan manfaat kepada kami di STPGRI Sukabumi, dan mudah-mudahan mampu juga memberikan kontribusi terhadap Ama Bandung. Tadi sudah diperkenalkan seluruh yang hadir dalam forum ini adalah kebetulan yang diberikan tanggung jawab oleh lembaga untuk mengoperasionalkan lembaga STPGRI Sukabumi. Ada Waka 1, Waka 2, Waka 3, ada ketua program studi, ada ketua lembaga, ada sekretaris program studi, ada sekretaris lembaga, itu sudah sangat lengkap. Dan mudah-mudahan, sekali lagi, karena ini adalah juga program yang sedang kita bangun, kita ingin membangun kerjasama dengan manapun, terutama yang mampu meningkatkan eksistensi dan kinerja di lingkungan kampus STPGRI Sukabumi. STPGRI Sukabumi ini, Pak Sudarto, Pak Peri, Pak Rizky, alhamdulillah berdirinya sih sudah sangat lama. Sudah dari tahun 93, berarti hari ini sudah menginjak ke usia sekitar 29 tahun. Dan alhamdulillah kampus kita salah satu kampus dari 25 perguruan tinggi PTS yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita juga STPGRI Sukabumi bagian dari sekolah tinggi yang membina ilmu ekonomi, karena Sukabumi banyak. Ada Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara Putra, ada sekolah tinggi ilmu ekonomi, ada sekolah tinggi ilmu ekonomi penguji, ada juga program studi pendidikan ekonomi, dan alhamdulillah saat ini di kampus kita berdasarkan catatan yang di PDPT membina kurang lebih 2.400 mahasiswa, dan itu hanya dari 2 program studi, karena yang kami bina adalah hanya program studi akuntansi dan program studi manajemen. Dua-duanya adalah S1. Tentu cukup menggembirakan dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar, meskipun tantangannya adalah bagaimana STPGRI Sukabumi bisa berkembang ke depan, khususnya untuk mengembangkan program studi. Dan tentu ini mudah-mudahan nanti dengan kerjasama dengan pihak kami ada hal bisa disinergikan, melihat peluang ini gitu, tantangan ke depan. Dan kita berharap mudah-mudahan Pak Sudarto, Pak Peri, Pak Rizky nanti suatu saat bisa datang ke Sukabumi, bisa bersilaturahim langsung di kampus kita di STPGRI Sukabumi, dan mudah-mudahan tadi bisa ada kerjasama yang lebih real untuk kita kembangkan ke depan, khususnya dalam rangka pengembangan program studi. Nah, hari ini alhamdulillah, syukurillah, kita juga sedang mencoba meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya adalah dosen-dosen. Alhamdulillah STPGRI Sukabumi mampu menyekolahkan 16 dosen ke jenjang program S3. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan bisa
berkorelasi terhadap pengembangan kampus ini ke depan. Meskipun kampus kita, kampus STPGRI Sukabumi itu kampus di daerah, kampus yang kecil, ternyata Allah memberikan yang terbaik buat kita di STPGRI Sukabumi, sehingga 16 orang dosen ini, 15 orang itu pembiayaan S3-nya disubsidi oleh lembaga. Dan tentu kita juga berharap mudah-mudahan nanti ketika kita sudah bekerja sama dengan AMA Bandung ini, ada hal-hal yang bisa disinergikan, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Juga mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta mudah-mudahan kampus kita bisa bekerja sama juga untuk kita merealisasikan MBKM. Dan ini tentu sekali lagi secerah harapan yang luar biasa bagi kami di STPGRI Sukabumi dengan kerjasama dengan AMA Bandung ini, insya Allah membuka ruang cakrawala bagi kami untuk bisa lebih meningkatkan eksistensi dan pengembangan STPGRI ke depan. Dan tentu kami berharap dari AMA Bandung untuk senantiasa mampu juga membantu kami, membina kami, membuka ruang bagi kami untuk bisa bagaimana kita ke depannya bisa lebih berkembang daripada saat ini. Bapak Ibu, teman-teman di STPGRI Sukabumi, tentu kita berharap nanti sudah dilaksanakan ketika kita sudah ada kerjasama, masing-masing bidang coba membuat program kira-kira yang bisa disigikan melalui AMA Bandung apa di bagian masing-masing. Dan kita berharap juga sekali lagi kepada teman-teman Pak Sudarto, pada Pak Ferry, Pak Rizky, mudah-mudahan tidak segan-segan untuk membantu kami, untuk bekerja sama dengan kami, dan insya Allah kami akan mengikuti apapun yang itu baik bagi pengembangan lembaga ke depan, baik bagi kerjasama antara STPGRI Sukabumi dengan AMA ke depan. Maka mudah-mudahan nanti kalau Omikron mulai mereda, sudah mulai melandai, kami mengundang Pak Sudarto, Pak Peri, Pak Rizky untuk datang ke Sukabumi, sekalian silaturahim dengan warga kampus, dan kita bisa rekreasi bareng lah. Di Sukabumi ini ada jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara, ada geopark, ada tadi tempat pembenihan penyu dan seterusnya. Nanti mudah-mudahan suatu saat bisa untuk bersama-sama bagaimana kita mengembangkan lembaga, meniti kerjasama yang paling real untuk dilakukan, dan sekaligus juga rekreasi bersama. Terima kasih kepada Pak Sudarto, Pak Peri, Pak Rizky atas kesempatannya, atas apa yang diberikan untuk kami di STPGRI Sukabumi, memberikan kesempatan untuk bisa MOU dengan AMA Bandung, dan tentu ini akan sangat bermanfaat dan kami berterima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan yang terbaik buat lembaga STPGRI Sukabumi dan buat AMA Bandung. Saya kira itu saja. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua yang telah memberikan sambutannya, sekaligus memberikan gambaran sekilas tentang STPGRI Sukabumi kepada rekan-rekan di AMA Bandung. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mungkin tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua STPGRI Sukabumi. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Asosiasi Manajemen Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Sudarto. Pada yang terhormat Bapak Sudarto, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tentukan dulu jumlah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai Pak Agus Sobar sebagai ketua, dan tentunya kepada seluruh jajarannya yang saya juga baru kenal, daripada salah. Nanti lebih dalam lagi saat berkunjung ya Pak. Saya sayangi, tentunya ini adalah satu kehormatan yang luar biasa bagi AMA Bandung khususnya dan AMA Indonesia pada umumnya. Luar biasa sekali saya mendengar pemaparan yang begitu terperinci dari Bapak Ketua Pak Agus. Memang selama ini kami juga mengadakan MOU dengan beberapa perguruan tinggi yang sudah berjalan. Ya. Mudah-mudahan dengan STIE PGRI juga bisa bersinergi. Tentunya yang kita harapkan seperti apa yang tadi dipaparkan, bahwa kita satu cita-cita. Jadi goal kita itu udah jelas. Meningkatkan SDM. Kalau mungkin di tingkat yang lebih bawah lagi istilah dari TK, SD, SMP, SMA itu mencerdaskan anak bangsa katanya. Jadi kita memang bergerak di dalam hal ini, tentunya manajemen banyak sekali, apalagi saat ini zaman sudah mulai merambah ke satu perubahan yang luar biasa sekali. Tapi izinkan saya sebelum melanjutkan secara formalnya ingin saya sampaikan, saya ditemani oleh Mbak Ferry Farid sebagai Sekjen AMA Bandung. Demikian juga ada Mas Rizky Larina itu sebagai sekretariat. Itu jadi menegaskan secara formalnya. Baik Bapak Ibu, AMA ini kemarin hasil daripada Munas sekitar bulan Oktober-November itu menghasilkan satu keputusan bahwa kita akan lebih istilahnya kompetisinya akan lebih digalakan lagi, karena digital sekarang mau tidak mau kita akan ketemu, yaitu terjadinya online dan onsite gitu. Dan di tengah-tengahnya ada hybrid. Itu sudah jelas. Dan bagaimana kita menyikapinya? Bapak Ibu, di AMA sendiri itu pada saat Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina itu adalah Menpan RB Bapak Cahyo Kumolo, sedangkan Ketua Umumnya AMA Indonesia itu adalah Pak Alex Denny sebagai Deputi Menpan RB. Nah, di dalam perkembangannya yang terakhir kami Rakornas, tentunya ini kita ini benar-benar dipacu. Industri 4.0 belum selesai, kedengarannya di kuping, orang lagi kebingungan, sekarang udah ada 5.0, bahkan kemarin Pak Alex sendiri yang mengeluarkan bukunya dia udah loncat ke 5.1. Jadi benar-benar kita ini berpacu dengan waktu. Nah tentunya perangkat-perangkat ini kita kalau tidak disinergikan, kita bisa. Jangankan akademisi, praktisi pun sama. Kita dunia bisnis itu benar-benar terpukul. COVID ini selama 2 tahun pertama, udah tahun pertama 3-6 bulan itu termasuk ya saya rasa semuanya lah. Bingung, nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Sempat saya punya usaha juga tutup, terus mau bagaimana lagi itu kalau nggak. Kita semua merenung, apa yang bisa dikerjakan, tapi alhamdulillah ya memang yang di atas itu selalulah tidak istilahnya mencobai lebih dari kekuatan kita. Dan ini benar-benar buktinya kita sekarang bisa silaturahmi bertatap muka tetap aja segar bugar. Kalau dihitung nggak ada. Kalau secara perhitungan di atas kertas, wah ya sudah ada. Nggak. Saya juga nggak ngerti. Apalagi orang dengar nyutang itu, terutama dunia usaha itu sudah selesai. Perasaannya itu. Tapi ternyata enggak juga tuh. Karena
kita tetap diberikan akal yang sehat, bagaimana kita menangkap satu peluang. Demikian juga dengan AMA. Nah, kami MOU yang terakhir itu dengan Tell You ya Pak Sekjen, Tell You ya. Nah, dengan Tell You ya. Memang kita ini draft ini pasti kita saling mempelajari dan kami juga nanti akan mengirimkan sebagai contoh mana yang bisa disinergikan, karena saya rasa semuanya mempunyai satu apa istilahnya perguruan tinggi tentunya. Terus selain kebiasaan-kebiasaan juga ada hal-hal yang memang sifatnya di satu tempat itu berlainan. Nah, tentunya ini harus kita apa istilahnya dicari titik kebersamaannya di mana. Karena kalau enggak kita mengadopsi secara langsung nanti itu dua-duanya akan merasa enggak nyaman. Jadi harus ketemu ya, nanti kami juga dari AMA akan membikinkan draft bagaimana supaya bisa sinergi ini. Itu yang utamanya. Nah, tentunya Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga tidak sekaligus bisa jalan. Tapi kalau sudah jalan, saya kasih contoh dengan UNPAD, saya sekali kompetensi di UNPAD itu 2005. Insya Allah berjalan sampai saat ini. Bahkan sekarang itu programnya bukan di UNPAD yang di kombisnya yang di di Jatinangor, tapi yang di pusatnya juga sama, yang bagian PPMP-nya. Ya. Nah, ini menandakan yang terakhir ekonomi ya. Dengan ekonomi MOU-nya ya. Nah, dengan ekonomi S1 berarti makin merambah, Pak. Nah, dengan Maranatha malah dengan TI. Yang mungkin kalau sekilas kita juga bingung ya, mungkin orang manajemen ternyata ya mereka memerlukan juga. Karena apa? Ya namanya SDM atau manajemen itu kan semuanya diaturnya pakai manajemen. Bedanya ada fak khususnya yaitu tekniknya dan lain sebagainya. Nah itu dengan UNPAD, nah dengan LPKIA, nah apalagi ya LPKIA sekarang udah digitalisasi sekarang ya. Semuanya itu sudah memakai hal-hal yang demikian. Tentunya besar harapan kami seperti tadi, terima kasih atas undangannya Pak Agus Sobar dan teman-teman sekalian dari PGRI, STI PGRI. Insya Allah begitu Omikronnya dengar-dengar sih katanya di Maret akhir ini sudah finish, ya kita doakan sajalah bersama ya. Nah, sebetulnya mau nggak mau kita itu ya kita harus apa istilahnya hidup berdampingan katanya. Sulit Bapak Ibu. Sedikit saya kasih kesaksian. Saya ini kurang gimana proteknya. Olahraga saja yang jaraknya jauh saya pasti pakai masker. Nggak pernah saya buka. Padahal orang-orang bilang, wah umur segitu jangan gitu dong Pak ini. Enggak, saya bilang enggak. Tetap saya pakai masker. Saya ke pertemuan ada beberapa orang, 2-3 orang aja saya nggak pernah dibuka. Belum saya semprot gitu ya, pakai spray gun yang pakai ini disinfektan. So jadi di mana? Kemarin dari istri kebetulan hidup udah berdua lagi nih. Istri kena, saya melayani pakai masker tetap aja hari ketiganya kena gitu sekalipun saya OTG. Nah artinya apa? Mau tidak mau dan sembuhnya kemarin bareng setelah 6 hari ternyata sembuh sendiri. Obat dari Menkesnya belum datang, saya udah sembuh sama istri. Nah, alhamdulillah. Nah, dari sini saya melihat gambaran-gambaran. Mau tidak mau ke depannya juga kita harus berani bahwa yang penting prokesnya dijalankan. Kalau memang itu udah kena, ya mungkin yang di atas izinkan kita untuk istirahat. Jadi kemarin saya 2 minggu istirahat aja di rumah, nggak ngapa-ngapain itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi mungkin dari AMA nanti juga ada Dewan Pengarah. Kebetulan beliau sekarang lagi perjalanan ke Belanda. Ibu Jennifer Yunani itu sebagai Dewan Pengarah. Kemarin sebagai ketua dan saya gantikan. Ya, baru dilantik kemarin Januari. Nah, akhirnya saya juga mungkin nanti di dalam hal apa kerjasama ini apa yang diinginkan oleh STIE PGRI tentunya selain yang dituangkan kita juga minta secara rinci supaya apa selalu kami terapkan
bahwa apa yang kita MOU-kan itu harus dijalankan secara konsisten. Karena kalau tidak konsisten, itu nonsen, nanti cuma di atas kertas saja. Nah, yang biasa kami lakukan enggak begitu. Jadi apa yang sudah kita saling kunjungi, apa yang sudah ditandatangan, kita lakukan dengan konsisten. Nah, karena apa? Kita dituntut integritasnya. Ya, nah tentunya hal ini supaya kita nanti juga ada satu keterikatan dari tiap-tiap perguruan tinggi yang MOU itu pasti harus ada cantolannya, yaitu harus memasukkan 3 orang minimum sebagai anggota corporate-nya. Sehingga informasi apapun juga kita akan masuk. Ya, kita akan mendengar. Jadi kita membaginya pun udah sesuai. Kedua, kita semuanya itu mengemukakan praktisi-praktisi. Jadi inilah keuntungannya. Jadi di kami ini kebanyakan praktisinya ketimbang akademisinya. Bukan nggak ada, banyak akademisinya, tapi jauh lebih banyak praktisinya. Ya, sehingga ada yang diinginkan, terutama daripada boleh bilanglah anak didik kita lah, mahasiswa-mahasiswi kita, jadi terbuka, yaitu yang disebut uji kompetensi. Tujuannya kan itu. Biasanya gini Bapak Ibu, saya bukan menguliahi, tapi apa yang pernah dilaksanakan. Anak-anak itu udah S1 lulus, dia biasanya suka bingung. Mau ngerjain apa katanya gitu setelah lulus. Nah, biasa yang sudah setelah ikut uji kompetensi, itu mereka terbuka. Oh, saya itu harus begini, ternyata saya harus itu begini. Dan itu sudah dijalankan sedemikian lamanya. Dan alhamdulillah tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Nah, jadi sebelum diakhiri dari AMA, mungkin ada Pak Sekjen, silakan Pak Ferry, 1-2 patah kata. Enggak, baik. Terima kasih Pak Darto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat semuanya. Yang terhormat Pak Agus Sobar, Ketua STI PGRI, dan beserta seluruh jajarannya, karena banyak banget. Tadi sudah disebutkan satu-satu oleh Pak Hendra ya, kalau saya tidak salah. Jadi mohon maaf dipersingkat aja jadi beserta jajarannya. Sedikit aja mungkin saya mencoba menambahkan apa yang barusan sudah disampaikan oleh Pak Darto. Itu betul sekali Pak. Jadi Bandung khususnya dalam hal ini memang kita juga berdiri sudah cukup lama Pak sama Bandung. Malahan Pak Darto ini termasuk salah satu yang paling lama ikut gabung di AMA. Dan AMA Indonesia sendiri juga alhamdulillah sampai ini sudah ada 16 cabang ya Pak Darto ya, seluruhnya di kota-kota besar di Indonesia dan salah satunya di Bandung. Dan AMA Bandung ini juga alhamdulillah selama beberapa tahun kita berjalan itu selalu terpilih sebagai AMA yang cabang yang terbaik di Bandung. Alhamdulillah. Itu karena satu dari member juga kita alhamdulillah lumayan banyak, dan juga tentunya dari event atau dari kegiatan yang dilakukan selain tentunya uji kompetensi dan lain sebagainya, event yang lain pun kita juga banyak dilakukan. Dan menambahkan juga kemarin kita tanggal 5 Maret ya Pak Darto ya, kita baru Rakornas ya. Dan di dalam Rakornas tersebut juga Pak Presiden AMA Indonesia, Pak Alex Denny, sudah istilahnya mencanangkan beberapa program yang perlu kita jalankan oleh seluruh cabang, dan alhamdulillahnya ini termasuk juga salah satu programnya itu adalah untuk menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi di daerah masing-masing, karena kita sekarang memang lebih
tadi sudah disampaikan oleh Pak Darto ya, bahwa kita sudah masuk ke industri 5.1, yang 5.1 ataupun yang 4.0 juga mungkin kita belum hatam gitu ya. Berarti sudah loncat ke 5.1, tapi intinya adalah bahwa kita mencoba untuk lebih melibatkan lebih banyak generasi muda yang mungkin boleh disebut kaum milenial saat ini, karena mungkin kalau Pak Darto, saya, dan Punten, mungkin Pak Agus masuknya ke generasi kolonial, jadi seperti itu. Punten pisan Pak Agus. Sami-sami Bapak terus. Jadi dalam program yang sekarang ini memang kita lebih banyak melibatkan generasi muda karena kita memang sedang ada di dalam era digital. Seperti itu. Jadi rasanya dengan kerjasama ini tentunya akan menjadi sebuah kerjasama yang win-win solution yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak, di mana kita juga bisa saling mengisi dan saling melengkapi. Jadi alhamdulillah sekarang ini program kita selain, mungkin kalau yang sedikit boleh saya coba sampaikan, salah satunya adalah program AMA Youth. AMA Youth ini yang tentunya nanti akan banyak melibatkan para generasi muda, dan mungkin nantinya juga akan bisa langsung dilibatkan dalam keanggotaan. Tapi itu mungkin nanti, Pak. Kita sekarang masih mencoba menjajaki. Dan untuk keanggotaan AMA sendiri di Bandung saat ini tercatat yang aktif lebih dari 130, kalau saya tidak salah. Itu yang terdiri dari anggota perorangan dan juga anggota yang sifatnya corporate dari beberapa perusahaan yang di Bandung yang ikut. Dan tentunya kalau dilihat dari komposisi di AMA, kalau kita bicara mungkin AMA Bandung, itu memang lebih banyak praktisi, Pak, dibandingkan dengan akademisinya. Karena memang kita harus, namanya juga Asosiasi Manajemen Indonesia, otomatis yang terlibat di dalamnya adalah semua para pelaku, baik itu pelaku bisnis, pelaku usaha, maupun juga mereka-mereka para profesional di bidangnya. Jadi praktisi ini lebih banyak dibandingkan dengan akademisi. Memang dalam perjalanannya kita banyak menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi, baik yang swasta maupun yang negeri, ya tentunya karena kita menjalin kerjasama, otomatis mereka juga tergabung di dalam keanggotaan. Jadi itu mungkin sedikit tambahan dari saya yang melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Darto yang sudah sangat lengkap, saya pikir ya. Dan kalau saya boleh menggarisbawahi, saya tertarik dengan ucapannya Pak Ketua STI PGRI, terutama apa yang ajakan mungkin ya itu gitu. Jadi Bangga siapa diantos. Karena Celetuh Geopark ya mungkin itu salah satu destinasi yang di Sukabumi yang sudah semakin istilahnya terkenal. Mungkin itu Pak Ketua, Pak Agus beserta jajarannya. Tambahan mungkin dari saya untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Darto, sehingga harapannya tentunya ke depannya kita bisa mewujudkan apa yang kita harapkan ataupun apa yang kita ciptakan. Dan mohon maaf juga kami cuma bisa hadir bertiga karena yang lain karena mungkin praktisi profesional mereka terikat oleh jam kerja. Kebetulan kalau
Pak Darto dengan saya Pengangguran. memang kami juga pengangguran. Pengangguran banyak acara ya. Ya, kebetulan Pak Darto juga pelaku usaha, pelaku sebagai seorang wirausahawan, dan saya juga banyak di rumah juga, artinya konsultan bisnis juga, tapi saya juga mengajar juga gitu. Jadi ya kan sekarang perkuliahan banyak WFH, jadi ya lebih banyak di rumah. Jadi mohon maaf mungkin kalau kami yang hadir hanya kami berdua ditemani oleh Rizky dari sekretariat. Namun tentunya Ibu Jennifer selaku Dewan Pengarah AMA Bandung dan juga Ketua Dewan Pembina AMA Bandung dan juga Presiden AMA Indonesia juga menitipkan salam untuk seluruh rekan-rekan dari STI PGRI Sukabumi dengan harapan semoga kerjasama ini bisa lebih harmonis dan bisa lebih terjalin lebih baik lagi. Demikian yang disampaikan. Atur nuhun pisan untuk Atur nuhun Pak Sekjen, atur nuhun Pak Sekjen. Ya, sebelum saya akhiri catatan saja Pak Agus sama rekan-rekan. Ada titipan sebagai sisipan. Mari semuanya ini kita lakukan dengan satu keterbukaan. Artinya apa? Kita semua dilihat dari kacamata realistis. Jadi kalau memang itu baik dari AMA atau dari STI PGRI, ada satu program yang memang nyatanya itu hanya cuman istilahnya di garis atas, tidak bisa ditarik ke bawah, ya kita harus terbuka, harus legowo, ya kita itu simpan dulu. Itu yang dipesankan supaya kita berjalan. Jadi jangan istilah Sundana teh ngekawok ya bari tadi nggak dilaksanakan. Nah itu satu percumaan gitu. Lebih baik kita turunkan lagi sedikit. Saya dari AMA sebagai pimpinan pun tetap harus mengakui kalau memang tidak sampai ke level situ kita turunkan dulu sedikit. Tapi nanti hasilnya itu pasti akan loncat ketimbang kita memegang yang istilahnya nggak jelas gitu. Ya itu aja titipan terakhirnya. Mari setelah ini mau berdiskusi, ada yang mau ditanyakan teknik-tekniknya. Nah, selain itu detailnya nanti setelah pertemuan ini kami godok juga, rapatkan, nanti kami juga bikin draftnya, kita akan kirimkan ke Pak Agus dan teman-teman sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas semuanya ini, terutama kehormatan yang bisa bertatap muka sekalipun Pak virtual, anggap saja ini langsung lah, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sami-sami Pak Sudarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hatur nuhun Bapak Sudarto selaku Ketua Umum AMA Cabang Bandung, juga Bapak Ferry Farid selaku Sekjen AMA Bandung, yang tadi telah memaparkan begitu lengkap sekilas tentang AMA Bandung dan mungkin harapan-harapan ke depan yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menginjak ke acara berikutnya yaitu diskusi terkait penjajakan MOU kita pada hari ini. Dan untuk diskusi ini untuk supaya berjalan lebih menarik dan mungkin informatif dan bisa mewadahi semua aspirasi, akan dipandu oleh Ibu Ketua Program Studi kita yang sangat energik, yang luar biasa, our most energetic woman di sini Pak Sudarto. Jadi yang luar biasa fight in every most our activity in campus. Oke. Dan untuk diskusi ini kami persilahkan kepada Ketua Program Studi Manajemen Ibu Nurnisa Sarah Ginanjar. Kepada yang hormat Ibu Nurnisa, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra. Yang saya hormati Bapak Ketua STI PGRI Sukabumi, dan saya hormati Bapak Sudarto, Ketua Umum AMA Bandung, dan Bapak Ferry.
Terima kasih Bapak, dan juga ada Pak Rizky Larena yang sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada hari ini akhirnya kita bisa bertatap maya ya Bapak, untuk pembahasan kegiatan, untuk menjajakan kegiatan MOU yang insya Allah nanti akan dilaksanakan. Pernah langsung bertemu juga sama Pak Rizky waktu itu. Kita sudah ada pembicaraan lalu, hanya memang pada saat itu kondisi ada pandemi, kemudian juga ada pada saat itu sedang ada peralihan. Peralihan, iya. Jadi alhamdulillah pada akhirnya sekarang kita bisa bertemu juga gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersilahkan dulu dari Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Untuk garis besarnya kegiatan MOU ini seperti apa, nanti mungkin secara teknis untuk MOE dengan program studi manajemen nanti akan saya jelaskan setelah beliau. Silahkan Bapak Riki Rizwandi. Ya, terima kasih Ibu Nurisa atas waktunya. Saya mohon izin Pak Ketua, Pak Sudarto dari MO Bandung, kemudian Pak Ferry, dan Pak Rizky, dan teman-teman. Sebagaimana Pak Ketua sampaikan, jujur saja bahwa kami membutuhkan sebuah mitra ya, kolaborasi akademisi dan praktisi STIPGRI dengan AMA. Jujur saja bahwa di STIPGRI khususnya untuk pengembangan kapasitas yang dihadapi persaingan, transformasi digital, kemudian regulasi Kemendikbud tentang kampus merdeka, kuat urusan ini yang menjadi sebuah cita-cita. Tentunya apa yang tadi disampaikan, kami mengapresiasikan ada sebuah kegiatan-kegiatan yang lingkup untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama tentang kaitan bagi dosen. Kemudian kami akan sampaikan nanti mungkin teknisnya oleh Prodi, bahwa yang pertama kami dihadapkan pada tuntutan, belumlah kita menyelesaikan muatan kurikulum yang berbasis KKNI, sekarang kemarin juga sudah didorong untuk kaitan kurikulum berbasis 4.0 gitu ya Pak. Ini ya menjadi sebuah tantangan baru bagi kami khususnya di program studi manajemen. Kemudian dengan kemitraan ini mudah-mudahan tadi bahwa bagaimana sih tuntutan user atau stakeholder kaitan dengan kebutuhan kompetensi seperti Pak Sudarto katakan, bahwa jangan sampai lulusan kita juga tidak setelah lulus apa yang mau dikerjakan lah. Terutama jujur saja bahwa kita memiliki konsentrasi kepada manajemen marketing, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional, yang ini menjadi sebuah fokus kita, bagaimana kita mendorong lulusan kita supaya memiliki kompetensi sesuai dengan profil yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya, jujur saya diamanahkan oleh ketua di akademik ini, terutama tidak hanya berkaitan dengan peningkatan proses daripada pembelajaran, tetapi juga ada tridharma Pak. Itu ada pembelajaran, juga penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Kami berharap peningkatan kapasitas tidak hanya terbatas pada sumber daya untuk dosen tenaga pendidik, juga diharap juga bisa meningkatkan bagi lulusan-lulusan kami ya, supaya dengan mitra dengan asosiasi ini ada sebuah kompetensi yang
betul-betul relevan, kemudian yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini, sehingga ini menjadi sebuah keunggulan bagi lulusan-lulusan di kami, gitu Pak. Ya, ini saya mungkin secara teknis nanti prodi yang bisa dipaparkan Pak. Kami sebagai di akademik ya tentunya tadi bagaimana untuk peningkatan pembelajaran di kami bisa berkolaborasi dengan AMA ini seperti apa supaya kami memberikan sebuah yang jelas bagi penyelenggaraan pendidikan kami, kemudian juga untuk meningkatkan kapasitas di bidang penelitian dan juga pengabdian terhadap masyarakat ini menjadi sebuah ruang lingkup di bidang akademik. Mungkin nanti juga di sini kami ada di lembaga, kemudian juga ada lembaga penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat yang nanti bisa untuk MOU kegiatan-kegiatan seperti yang diamanahkan Pak Ketua, cobalah di masing-masing unit ini memunculkan sebuah ruang lingkup kegiatan-kegiatan yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan STIE yang seperti ini. Walaupun tadi mana ya Pak, yang penting adalah ada kegiatan yang betul real yang bisa kita laksanakan gitu. Intinya mungkin saya harapannya dengan adanya kemitraan ini mudah-mudahan memberikan kontribusi besar bagi kami kaitan tadi ada beberapa keinginan-keinginan kami jujur saja bahwa kami ingin mengupgrade terus Pak kaitan dengan input baik itu dalam masalah proses kurikulum pembelajaran ya, dan yang kaitan tadi bagaimana kita bisa mengimplementasikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini baik itu dalam kalangan dosen maupun dengan mahasiswa. Mungkin itu Pak Sudarso dan Pak Peri dan teman-teman di AMI, ini hanya curhatan saja. ya, yang nanti kami jujur saja menyambut sangat apresiasi dengan adanya kerjasama ini yang diperkasai khususnya oleh bidang program studi manajemen. Terima kasih, mungkin itu saja Bu Nur yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada terjadi kekurangan nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman di unit lain ataupun khususnya di program studi manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Riki. Mohon maaf suara saya terdengar? Dengar, Bu, jelas, Bu. Oke. Terima kasih banyak Pak Riki. Boleh saya akan menambahkan mungkin sedikit untuk teknisnya ya Bapak. Seperti yang tadi betul sekali saya berterima kasih sekali dari pihak AMA sudah membuka kesempatan untuk berkomunikasi, berdiskusi, untuk kita melakukan penjajakan untuk kegiatan MOU ini. Seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Pak Riki Riswandi, memang betul saat ini kita dihadapkan pada tuntutan yang tadi 4.0, tapi sekarang ternyata sudah ada tuntutan yang lebih lagi, gitu ya, sudah bertambah lagi, dan kita menginginkan lulusan-lulusan dari STI PGRI Sukabumi, begitu pula dengan dosen yang ada di STI PGRI Sukabumi juga mampu meningkatkan kompetensi sehingga kita bisa beradaptasi dan bisa menjawab tantangan-tantangan yang di hadapan kita yang sangat luar biasa, cepat sekali perubahannya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kami sampaikan dari program studi manajemen seperti tadi yang Pak Ketua AMA sampaikan bahwa lebih baik kegiatannya yang real tetapi memang dikerjakan gitu. Jadi tidak yang kita buat yang muluk-muluk tetapi akhirnya pada saat pengerjaannya tidak sama sekali dikerjakan. Jadi ada beberapa hal yang memang ini menjadi sumber motivasi kita untuk kita mencari peluang untuk bekerja sama khususnya dengan asosiasi manajemen. Seperti itu. Yang pertama dari Tridharma Pendidikan yang pasti tadi sudah disampaikan oleh Pak Riki, dari pengabdian masyarakat dan pengembangan, khususnya kalau di prodi itu lebih ke pengajaran dan pendidikannya itu sendiri, Pak. Untuk di STI PGRI Sukabumi sebetulnya tadi kita basisnya itu adalah itu. Kalau dari program studi manajemen CPL kita adalah untuk menghasilkan lulusan
yang lulusan yang ahli di bidang manajemen serta berbasis entrepreneurship. Nah, tadi mendengar Bapak Sudarto menyampaikan bahwa mayoritas di AMA adalah praktisi. Itu sangat luar biasa, Pak. Berita yang membahagiakan bagi kami. Karena memang saat ini kita membutuhkan networking yang luas untuk kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan kita laksanakan di STI/PGRI Sukabumi. Untuk lebih ke teknisnya lagi, ada penjajakan kemarin sempat ngobrol dengan Pak Rizky, Pak. Jadi kira-kira apa saja sih kegiatan di AMA? Jadi di situ juga sudah dijelaskan bahwa di sini kita ada uji kompetensi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sudarto dan Pak Ferry untuk mahasiswa. Sehingga mudah-mudahan dengan uji kompetensi itu wawasan mahasiswa bisa terbuka lebih luas lagi. Dan mereka juga bisa mendapatkan pada akhirnya kan lulusannya adalah mencari pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Gitu. Dan kita berharap lulusan kita bisa mampu diterima atau diserap di masyarakat atau bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan pengalaman AMA yang sudah luar biasa, sudah lama berdiri, dan juga networking di praktisinya yang sangat banyak, kita berharap selain dari uji kompetensi untuk peningkatan kompetensi mahasiswa dan juga pendidik di STI/PGRI Sukabumi, ini juga akan berkaitan dengan kegiatan yang sekarang digaung-gaungkan oleh Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan kita untuk kegiatan MBKM, Pak. Kita juga membutuhkan MBKM khususnya magang bersertifikat. Jadi memang kita dituntut untuk bekerja sama dengan para praktisi, khususnya para pengusaha, agar kita diberi peluang untuk melakukan kegiatan magang. Sehingga pada saat mereka kembali ke masyarakat, mereka nggak kaget gitu, Pak. Gimana sih caranya bekerja di perusahaan? Kadang apa yang disampaikan di kampus dan pada kenyataannya itu berbeda, gitu ya, ada sedikit perbedaan. Sehingga kita ingin membiasakan mahasiswa untuk mengetahui atau menambah knowledge mereka, bagaimana cara mereka bisa bekerja dan bisa diserap pada akhirnya oleh industri yang ada di masyarakat. Kemudian selain itu juga ternyata tidak hanya kompetensi mahasiswa saja yang ditawarkan oleh AMA, gitu ya Pak, untuk peningkatan kompetensi. Ternyata ada kompetensi juga untuk para pendidik, khususnya dosen. Saya melihat banyak seminar-seminar yang luar biasa dan juga ada pelatihan-pelatihan workshop yang disediakan oleh AMA. Nah inilah mungkin salah beberapa hal yang bisa kita kerjasamakan di bidang pendidikan. Karena bagaimanapun mahasiswa akan lebih cepat, akan lebih mudah beradaptasi apabila dituntun oleh dosen-dosennya pun dengan kemampuan dan kompetensi yang mumpuni serta beradaptasi luas. Kemudian tadi untuk kompetensi, kemudian juga untuk kegiatan MBKM, tadi sudah kami sampaikan, dan juga untuk pengembangan kurikulum. Kami juga membutuhkan masukan dari AMA dan juga para praktisi, seperti apa sih kompetensi mahasiswa yang diperlukan saat ini. Dan itu juga kita membantu kita untuk membuat kurikulum yang tepat bagi mahasiswa, agar kurikulum kita tetap bisa beradaptasi dan pada akhirnya mahasiswa itu bisa mengaplikasikan ilmu mereka yang mereka terima di kampus di industri atau di masyarakat. Mungkin itu saja Bapak secara teknis mungkin ya dari program studi manajemen. Ada beberapa yang nanti mungkin kita akan diskusikan lebih lanjut. Insya Allah bisa ketemu tatap muka ya Pak. Ya, jadi mungkin bisa lebih mendalam lagi untuk pembahasan MOU ini. Insya Allah nanti juga kita akan sampaikan draftnya, kira-kira apa saja yang akan kita kerjasamakan dengan AMA. Nanti mungkin saya bisa langsung kirimkan ke Pak Rizky ya Pak ya. Mungkin itu saja dari kami, dan untuk pengabdian masyarakat serta penelitian mungkin nanti bisa menambahkan juga. Ya, 3M sekarang sudah berubah, mohon maaf. Persilakan.
Ya, terima kasih Bu Nisa. Menambah sampaikan oleh Ibu Nurisa, mangga. Bisa kita Rupanya belum. Ya Pak Zaki, mungkin ada Pak Zaki atau Pak Wawan, atau mungkin di sini juga ada Ibu Wakil Ketua 2, Ibu Wakil Ketua 3, yang bahkan terkait penyajikan MOU ini dipersilahkan. pahamnya positif. Ya, sepertinya belum ada yang ditambahkan. Mungkin dari Pak Ketua ada tambahan lagi mungkin Pak Ketua? Masih di mute, Pak. Ya, suaranya bisa terdengar nggak Oke, Bapak oke. Ibu? Enggak, siap. Ya, mungkin Ya, Pak Pak Ketua ada tambahan, Haji, Pak Pak Ketua. Seslen. Mohon. Pertama tentu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Riki, oleh Ibu Nur itu sudah lebih dari cukup. Intinya apa yang dibutuhkan dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas secara keseluruhan di STPG di Sukabumi, baik itu pembelajaran, baik itu kurikulum, baik itu kualitas nanti lulusan, kemudian termasuk juga pelaksanaan MBKM, kemudian penelitian, dan tentu juga penjaminan mutu. Saya kira itu sudah sangat lengkap, dan yang paling penting adalah apa yang nanti dikerjasamakan itu yang paling mungkin untuk direalisasikan. Sebagaimana harapan dari Pak Ketua tadi, Pak Sudarto, jadi kita lebih membumi saja, yang paling penting bagaimana program-program yang dikerjasamakan itu bermanfaat untuk lembaga, bermanfaat untuk STPGRI, dan bisa direalisasikan. Tentu nanti ketika draftnya sudah kita terima, apakah draftnya nanti dibuatkan oleh pihak AMA Bandung, nanti kita evaluasi bersama, kemudian kita sempurnakan. Yang paling penting adalah tadi, bahwa MOU itu harus saling memberikan kemanfaatan dalam rangka membangun STPGRI yang lebih baik, dan tentu kita juga apa yang bisa dikontribusikan dari STPGRI Sukabumi terhadap AMA. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Sudarto tadi, itu sudah lebih dari cukup juga. Kemudian kita tinggal menunggu saja draftnya kira-kira seperti apa. Nanti kita bahas di kampus dan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan real di kampus kita. Saya kira ini lebih bagus, dan apa yang disampaikan Pak Riki, Bu Nur tadi sudah lebih dari cukup. Saya kira itu saja Pak Seslem. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi mungkin intinya bahwa nanti secara teknis tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua 1, Ibu Ketua Program Studi, dan tentu tambahan dari Bapak Ketua, itu ada hal yang harapan yang mungkin nanti bisa tertuang dalam MOU yang akan kita laksanakan. Kedepannya mungkin nanti kegiatan yang tentunya akan dilaksanakan tentunya akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak, dan selanjutnya mungkin nanti hal-hal yang tadi disampaikan oleh kami, Pak Sudarto, maaf, mungkin itu adalah gambaran hal-hal yang mungkin bisa dituangkan dalam draft kerjasamanya. Mungkin itu bisa Pak Sudarto, mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Sudarto? Ada sedikit pertanyaan, Pak Seslem, bisa nggak? Oh iya, mangga Pak Ketua, ditujukan ke AMA mungkin ya. Oke, ditujukan ke AMA. Pak Sudarto, Pak Ferry, dan Pak Rizky. Barangkali nanti dengan perkembangan ke depan di mana pelaksanaan akreditasi untuk program studi itu dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, apakah sudah memiliki link bisa kita melaksanakan
bukti untuk akreditasi program studi oleh LAM. Mungkin saya kira apakah AMA sudah memiliki link itu atau memiliki jaringan untuk bisa merekomendasikan, atau mungkin bahkan mudah-mudahan sudah memiliki gitu. Itu saja pertanyaannya kepada Pak Sudarto, Pak Peri, dan Pak Rizky saya kira. Atur nuhun Pak Seslem. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin dari AMA bisa ada yang bisa menanggapi pertanyaan Bapak Ketua terkait apakah AMA ada link atau ke depan terkait akreditasi program studi, tentunya manajemen, untuk supaya ada hal-hal yang mungkin bisa dikerjasamakan. Mungkin Pak Sudarto, Pak Rizky, atau Pak Farid bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Agus Sobar, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Ya, untuk satu hal itu memang kami juga sedang menjajaki, Pak, karena ini adalah ada izin khusus dan memang ini menyangkut secara keseluruhan, termasuk sertifikasi secara nasional, yaitu yang melibatkan BNPT itu sendiri. Tapi penjajakan ke sana terus dilakukan karena di Bandung sendiri ada yang di bawah Kadin itu belum tembus gitu. Karena ya birokrasinya yang cita-citanya, kata Pak Presiden beserta dengan jajarannya yang ini, birokrasi ini belum baru. Tapi yang jelas kami semuanya juga memang menyadari kita masih tetap hanya 1-2 bentuk pernyataan kertas gitulah ya. Nah, kami tetap itunya menjajaki, tapi sambil itu dijajaki kita juga harus tetap melakukan hal-hal yang memang istilahnya di napak bumi istilahnya, kita tidak mengawang-awang itu. Nah, sambil menunggu kita juga melaksanakan. Insya Allah begitu setepatnya ada kabar kami. Ya, gitu. Terima kasih Pak Sudarto. Terima kasih Pak Ketua. Ya, sama-sama. Untuk satu hal yang itu sedikit aja tambahan dari yang tadi dipaparkan semua masukan-masukan, tentunya kami AMA menyambut baik sekali dan bisalah kita diskusikan. Nah, tapi satu juga saya harus mengingatkan karena beberapa kali pengalaman kami tentunya ingin memberikan yang terbaik. Jadi yang pernah kita alami bahwa itu sudahlah itu tinggalkan. Keren pasti gitu ya, keren pasti, tapi kalau kerennya cuma numpuk doang buat apa? Satu hal seperti tadi Bu Nur bilang itu ya, nah saatnya sama seperti saya bicara ini, asal di sidang saya juga ini seluruhnya ini para dosen. Jadi saya sebagai praktisi asal di sidang, selesai ini saya harus dapat S3 ini gitu. Kalau udah lulus pertanyaannya luar biasa yang membooming satu itu. Tapi pengalaman kami di sini bukan soal menyombongkan wah terhebat, bukan. Tapi alami. Saya sebagai salah satu ketua yayasan di Semarang, saya baru menjabat 2 tahun. Sebelumnya itu banyak sekali dirubah seenaknya gitu. Jadi saya pengen begini, laksanakan. Ternyata enggak jalan tuh. Tapi saya selama 2 tahun inilah step by step. Kita nggak gaya, kita nggak perlu gaya, nggak perlu sohor, nggak perlu apa istilahnya pencitraan. Step by step, kita justru step by step ngerapi, termasuk gedungnya sekarang udah berdiri. Itu dicita-citakan nggak tahu dari tahun berapa itu. Baru jadinya ini setelah COVID malah saya laksanakan. Ini silakan sekarang pakai. Nah artinya apa? Saya menginginkan satu step by step. Nggak problem, oke. Siapa yang mau datang, mau dari AMA ke Sukabumi, dari Sukabumi ke Bandung, ayo kita diskusikan, bawa satu aja sampai matang. Oh ini saya dari komisnya istilahnya, saya sampai matang Pak di sini gimana? Kurikulumnya tolong kasih masukan ini gimana dari Bapak. Nah ternyata dari semuanya ini tetap mau tidak mau kita akan berhadapan dengan satu olah. Di mana olahnya? Di kuliah umum. Panggil praktisi apa sih? Nah itu kan jadi bekalnya mereka juga jadi semangat. Kenapa semangatnya? Orang yang istilahnya biasanya textbook bukan jelek, dia dijajalkan yang dia perkirakan bisa ternyata nggak bisa.
kombinasikan, akhirnya dia ngerti, oh saya ini begini, ternyata gini, lancar tuh. Ya, terus yang paling penting, kenapa saya minta step by step, Pak? Kita rambutnya mungkin hitam, ada yang campur putih, tapi tidak sama, kita di dalam isinya tidak sama gitu. Frekuensinya satu di atas, satu di bawah, harus kalau nggak dipertemukan itu nonsen itu. Kita akhirnya ke kiri dan ke kanan gitu. Jadi akhirnya kata saya memohon sekali lagi, nanti kami juga setelah selesai membikinkan draftnya, kita tukeran seperti yang kemarin juga udah dikirim, saya udah terima, kita pelajari. Nah di sanalah kita akan menggarisbawahi mana yang kita sisipkan, mana yang kita rubah. Sudahlah, sesuai dengan kenyataan saja. Saya rasa itu jauh lebih baik. Mungkin itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan pertemuan ini, bukan mudah-mudahan lagi, saya mempunyai satu keyakinan dengan niat yang baik, hati yang tulus, pastilah istilahnya diijabah lah sama yang di atas itu. Amin, 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 amin. Sekian dari saya itu aja. Mungkin Pak Ferry ada tambahan? Oke, saya pikir udah cukup Pak. Tapi memang betul tadi yang masalah lembaga akreditasi mandiri, sebetulnya kalau kami di AMA sih yang jadi asesor udah banyak ya Pak. Cuman memang kita sendiri juga sekarang sedang, yang tadi Pak Darto bilang, mengajukan untuk bisa terlibat gitu. Mudah-mudahan Pak, insya Allah dalam waktu dekat bisa terwujud. Amin. Nah, mungkin itu aja Pak tambahan. Atur nuhun Pak. Sami-sami atur nuhun Pak Ferry. Terima kasih Pak Sudarto, Pak Ferry. Nanti untuk teknis saling berhubungan dengan program studi manajemen. Baik Bapak Ibu, untuk kesimpulan nanti ada kesimpulan untuk terkait apa kegiatan kita pada hari ini akan disampaikan, dan nanti ada sesi foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kepada Sekretaris Program Studi Manajemen Bapak Sandi Setiadi. Dipersilakan Pak Sandi. Punten, apa boleh bertanya dulu sebentar? Oh ya Pak, Ferry silakan. Ada yang ditanyakan? Ya. Punten, ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya ingin coba tanyakan ke PGRI. Tadi kan Bu Nisa sudah bercerita tentang CPL-nya bahwa mampu di bidang manajemen dan entrepreneur ya. Kalau Nisa kan kaprodinya manajemen ya, kalau saya tidak salah, betul ya Bu Nisa? Iya, betul. Iya. Ada berapa prodi di STI PGRI? Punten. Ada 2, Bapak, program studi manajemen dan akuntansi. Oh ya, oke. Alhamdulillah. Dan berarti ada 2 program studi, manajemen dan akuntansi. Manajemennya mungkin manajemen dan entrepreneur mungkin begitu ya Bu Nisa? Atau manajemen? Oh tidak, kita belum spesifikasi manajemen dan entrepreneur. Kita program studi manajemen hanya basisnya kita lebih ke entrepreneurship Pak, gitu. Oke. Jadi menonjolkan. Tentunya kan, iya. Tentunya kan sekarang kan memang setiap lulusan kan harus dilengkapi oleh SKPI juga ya Bu ya. Itu kan salah satunya tentunya dari asosiasi kan biasanya seperti itu. Baik, mungkin sementara dari saya itu dulu aja pertanyaannya. Cukup. Atur nuhun. Ya, terima kasih Pak Ferry ya, terima kasih. Baik, mungkin langsung saja persilakan Bapak Sandi Setiadi selaku Sekretaris Program Studi Manajemen mungkin bisa menyampaikan beberapa hal tentang apa yang kita simpulkan dari kegiatan kita pada hari ini. Sekaligus nanti kita ada foto bersama sebelum akhirnya kita tutup. Pak Sandi, dipersilakan Pak Sandi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya terdengar ya? Dengar Pak. Alhamdulillah. Baik. Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Pak Haji Hendra yang telah memandu kegiatan penjajakan dengan AMA Bandung di hari ini. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan oleh Pak Ketua STPGRI, Pak Agus Sobar, kemudian Pak Ketua AMA, Bapak Sudarto, juga bersama Pak Peri, dan juga Bu Nisa, dan yang lainnya, dan juga Pak Riki. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan hari ini bisa terrealisasikan sesuai dengan yang apa kita harapkan. Baik, kesimpulan hari ini, Amin. alhamdulillah hari ini di tanggal 10 hari Kamis 2022 kita sudah bisa melaksanakan penjajakan kerjasama dengan AMA Bandung. Mudah-mudahan next depannya kita bisa bertemu apakah dari STIE ke Bandung atau dari pihak AMA yang ke STPGRI. Nanti pun saya nanti akan berkoordinasi dengan Pak Rizky Larena mengenai seperti apa draft untuk kerjasama MOU dan MOE-nya, baik dari Prodi Manajemen, kemudian dari LPPM dan yang lainnya. Mungkin itu saja untuk kesimpulan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini selalu ada dalam izin dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja Pak Haji Hendra, kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita tutup, Pak Sandi bisa kita untuk foto bersama, Pak Sandi, dikondisikan. Baik, 1, 2, 3. Alhamdulillah, sekali lagi pakai lambang AMA begini. Ya, pakai lambang AMA ya. Ini Pak ya. Yang kedua kali ini ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Hendra. Ya, terima kasih Pak Santi. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita selesai dari awal kita mulai sampai akhirnya. Tentunya saya mewakili dari STPGRI mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Pak Sudarto, Pak Peri, dan Pak Rizky atas waktunya pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa semua yang kita diskusikan dan tentunya kita berharap bisa menjadi hal yang bermanfaat pihak. Tentunya seperti apa harapan dari Ketua STPGRI Sukabumi dan Ketua AMA tadi, bahwa intinya kita real saja kegiatan yang memang bisa bermanfaat dan memang kita bisa kerjakan bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan diskusinya pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah, perlindungan, dan tentu saja kemudahan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Agus, Pak Hendra, Pak Sadi, sama Pak Nur, Bu Nur, ya Bu Eva semua ya. Saya pamit izin live ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Peri, Pak Rizky. Ya. Pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Pak In, baru hadir Pak In. Biasa lagi jalan-jalan. Oh, pantesan dengan berpakaian lengkap rider pada kemana tuh Pak In?